Oke, welcome back to my channel CS Yambal Kental di Kota Manado. Jadi hari ini saya berada di kawasan dan saya ingin sekali menceritakan sosok orang yang luar biasa, yaitu presiden kita semua. Tapi untuk melanjutkan video ini, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe dan nyalakan loncengnya karena semuanya itu gratis. Dan kalian juga, saya tidak akan lupa menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian? Ya, saya doakan kalian dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang makin diberkati. Oke, langsung saja. Saya melihat cerita ini di YouTube resminya Bapak Presiden ya. Dan ternyata Bapak Presiden Jokowi itu lahir di kota besar di kota Solo, Jawa Tengah. Dan Bapak merupakan anak sulung dari 4 bersaudara. Ketiga adiknya seluruhnya itu perempuan ya. Dan keluarga Bapak Jokowi seperti keluarga pada umumnya. Orang tua bekerja keras supaya sekeluarga dapat hidup sejahtera. Namun orang tua Bapak Jokowi bukanlah berasal dari kalangan nikrat ya, dan bukan pula dari kalangan yang berduit. Bapak Jokowi atau bapak dari Bapak Jokowi ini berjuang untuk keluarga dengan berdagang kayu dan bambu di pasar. Ibu sangat gigih membantu bapak. Setelah selesai masak dan membereskan rumah, bapak membantu ke lapak dagang bapak. Ini ujar Bapak Jokowi ya. Pendapatan yang tidak menentu membuat Bapak Jokowi sekeluarga seringkali berpindah dari rumah kontrakan satu ke rumah kontrakan yang lain yang mampu dibayar oleh sang ayahanda. Strategi ini digunakan demi mendapatkan selisih keuntungan sehingga anak-anak tetap bisa bersekolah. Bapak Jokowi sering diyakinkan bahwa sekolah mampu mengubah kehidupan. Perjuangan dan kerja keras Bapak sangat menginspirasi saya, ini kata Bapak Jokowi. Dan pernah juga Bapak Jokowi itu pernah iseng ya. Namanya si Bapak Jokowi ini masih kecil dan Bapak Jokowi pernah berbuat nakal, kata Bapak Jokowi. Dan Bapak Jokowi sering iseng-iseng memanggil pedagang makanan yang lewat di depan rumah dan tukang siomay, bakso atau jajanan pasar ia panggil dan memakan seenaknya. Sang ibunda hanya pasrah serta terpaksa membayar jajanan apa saja yang Bapak Jokowi sudah makan. Sudah atau suatu ketika Bapak Jokowi salah memanggil. Ia pikir pedagang yang ia panggil adalah pedagang jajanan pasar. Tidak tahunya pedagang arang ya. Ibu muncul sebelum saya sempat berlari, itu kata Bapak Jokowi. Ibu membeli dan langsung menyodorkan bungkusan berisi arang untuk saya makan sambil berkata, "Ayo makan, habisi. Ayah, kamu kan kepingin jajan," kendang Bapak Jokowi. Kebahagiaan Bapak Jokowi sekeluarga sempat terusik saat pemerintah daerah setempat memutuskan menggusur warga di bantaran kali. Mereka terusir begitu saja tanpa ada perhatian bagaimana kehidupan selanjutnya. Terpaksa Bapak Jokowi sekeluarga menumpang tinggal di rumah sang paman. Keadaan yang sulit ini memaksa kami berjuang lebih keras. Bapak jadi sopir angkutan umum. Setelah sekolah, saya membantu ibu berjualan di pasar, meneruskan usaha bapak. Ini kata Bapak Jokowi ya. Kami tidak mengeluh dan saling mengalirkan energi positif. Kami berjuang agar tidak lagi menumpang, lanjut. Jadi kerja keras itu membuahkan hasil, ujar hasil tabungan bapak. Ini kan sopir angkutan bapak angkutan umum dan perjualan kayu membuat sang ayahanda mendirikan bengkel kayu. Sejak saat itu pundi-pundi lama kedalaman ini bertambah ya, hingga akhirnya dapat dibelikan sebuah rumah sederhana. Tahun 1980 Bapak Jokowi memutuskan berkuliah di jurusan teknologi kayu kehutanan di Universitas Gadjah Mada. Bapak Jokowi sengaja memilih jurusan itu agar bisa mendalami tentang perkayunan. Bapak Jokowi ingin mengikuti jejak sang ayahanda membangun bisnis kayu hingga besar. Saya gondrong waktu kuliah dan saya banget mendengarkan musik. Jadi minta maaf ya. Jadi Bapak Jokowi ini sangat gondrong waktu kuliah dan Bapak Jokowi ini sering mendengarkan musik. Oke? Jadi Bapak Jokowi ini hobi naik gunung Lawu, Merapi,
dan sebagainya ya. Ini adalah kata Bapak Jokowi. Kehadiran Ibu Iriana menginjak masa akhir kuliah, Bapak Jokowi mulai agak kalem. Ia merasa harus sering di dalam mengerjakan tugas akhir karena akan memasuki dunia kerja. Namun pada saat yang bersamaan konsentrasinya sedikit buyar karena kehadiran sosok wanita bernama Ibu Iriana. Dia teman adik saya yang sering main ke rumah. Pertama curi-curi pandang, lama-lama jatuh cinta. Ibu Iriana orangnya sederhana dan dia yang saya suka. Ini adalah kata Bapak Jokowi. Dan meski jaraknya tak terlalu jauh, namun tetap saja berat di ongkos bagi Bapak Jokowi. Pacarnya waktu itu berat di ongkos, tapi ringan di hati, kata Bapak Jokowi. Saya naik bus penuh sesak bolak-balik Yogyakarta, Solo demi bertemu ibu ini. Wow, itu kata Bapak Jokowi ya. Dan lulus kuliah tahun 1985. Bapak Jokowi langsung diterima di sebuah perusahaan kertas di Aceh, jauh sekali dari kampung halaman, dan Bapak Jokowi langsung ditempatkan di hutan rimba, dan Bapak Jokowi beserta rekan-rekannya mendapatkan tugas penyemaian bibit pinus untuk ditanam di lahan gundul. Dan beberapa bulan kemudian Bapak kembali ke Solo untuk menempuh misi khusus untuk melamar Ibu Iriana. Namun Bapak Jokowi nekat membawa Ibu Iriana untuk hidup di hutan rimba Aceh di masa awal pernikahan. Dan Bapak Jokowi dan Ibu Iriana hidup di tengah hutan selama 2,5 tahun lamanya, atau 2,5 tahun ya. Dan pada tahun kedua Ibu Iriana sudah dalam kondisi hamil, dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Itu kata Bapak Jokowi. Dan pulang ke Solo membuat Bapak Jokowi memulai karir baru sebagai permulaan. Dan Bapak Jokowi itu ikut sang paman bekerja di pabrik mebel, dan semua posisi pernah Bapak cobai, dan mulai dari produksi hingga marketing. Di sela perjuangan sebagai karyawan baru, Bapak ini dapat anak pertama itu lahir di tepat pada tahun 1987, dan sang sulung diberi nama Gibran ya. Ada yang tahu yang nama anak Bapak Jokowi yang pertama? Yaitu Gibran Raka Buming Raka. Oke, dan Gibran ini itu singkatan dari gigi dan berani. Wow, dahsyat ya. Dan saya ingin putra pertama saya punya semangat hidup seperti namanya. Wow, keren ya. Dan Bapak Jokowi ini kata Bapak Jokowi, dahsyat ya. Dan jatuh bangun berbisnis. Dan kalian bisa lihat ketika jatuh bangun, sekarang Bapak sudah menjadi presiden. Wow, saya sangat bangga dengan Bapak ya. Ini adalah motivasi untuk anak-anak muda dan semua orang. Oke, terima kasih Bapak untuk ceritanya. Sekian, terima kasih. Tetap semangat.